Nah, ini kan ada percobaan IoT sederhana. Nah, dari kami kan di tutor teknik ini kan lebih membahas tentang proyek IoT sederhana. Nah, di sini kami sudah membuatkan beberapa contoh IoT sederhana, mulai mengontrol lampu. Di sini lebih fokusannya ke smart home sih. Jadi mengontrol lampu dan juga mengukur kelembapan dan juga suhu yang ada di ruangan. Jadi lebih tepatnya ini kita lebih fokusnya ke smart home kayak gitu. Dan percobaan ini juga sederhana dan bisa dilakukan teman-teman di rumah kalau mempunyai komponennya masing-masing kayak gitu. Oke, lanjut ya. Tadi terima kasih Mas Rizky penjelasannya. Jadi teman-teman mungkin tadi bingung ya, arsitektur IoT itu kayak gimana sih cara kerjanya dan lain-lain. Mungkin dari tadi kita cuma bicara teoritikal mungkin. Nah ini ada cara ilustrasinya. Jadi IoT itu kurang lebihnya tuh kayak gini teman-teman. Ini tuh ada device-nya teman-teman ya, ada microcontroller ya pastinya. Karena IoT itu otaknya itu kan tadi pakai microcontroller. Nah microcontrollernya ini terhubung dengan sensor. Misalnya sensor temperatur suhu. Nah berarti ketika microcontroller terhubung dengan sensor suhu, berarti si mikro ini bisa digunakan untuk melihat atau memantau suhu di ruangan tersebut. Nah, kalau teman-teman mau melakukan yang namanya IoT, ya berarti si suhu tadi harus dikirimkan ke server ini. Setelahnya itu dari code server itu akan diterima oleh apps-nya. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa IoT ini tuh sebenarnya sama mobile apps itu tuh maksudnya device sama mobilenya itu sama user interface-nya itu nggak terhubung langsung, tapi menggunakan si cloud server ini kayak gitu. Nah nanti ya kita ya mau bikin IoT dengan Blink teman-teman, Blink server. Jadi device-nya nanti pakai ini ya. Ini di sana ada gambar contoh Raspberry, Arduino dan lain-lain. Itu akan terkoneksi dengan Blink server. Nah, di Blink Apps-nya sendiri, di Android itu, kita akan melakukan controlling maupun monitoring untuk device kita yang ininya, termasuk Raspberry maupun Arduino-nya. Gitu, teman-teman. Jadi mungkin habis ini kita lanjut praktek aja dulu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Kalau bisa 3 pertanyaan ya, silahkan chat dulu siapa yang mau bertanya. Mungkin Mas Rizky bisa membantu mengkoordinasi siapa yang mau bertanya. Silahkan chat, nanti bakal disuruh Mas Rizky open mic. Monggo. Monggo untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk siapa nama metode numerik. Ya, monggo. Nanti bisa open mic langsung kayak gimana. Monggo, Mas. Ya, perkenalkan saya Yogi dari PENS. Oh ya. Oh, Yogi. Ya, saya mau bertanya untuk ketika kita memilih untuk server yang sesuai itu, kira-kira tips triknya tuh gimana sih? Karena kalau saya sih memang dari jurusan LK itu kan tidak terlalu familiar dengan dunia server gitu. Nah, itu biasanya saya bingungnya ada di ketika memilih server yang tepat itu gimana? Karena kan tidak selalu server yang powerful itu tepat guna. Gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi gini Mas, sebenarnya untuk server itu biasanya itu pemilihannya itu dilihat dari seberapa banyak jumlah alat kita. Jadi kalau misalnya alat kita satu, ya satu saja alat kita bisa kok pakai server gratisan untuk istilahnya mengirim data itu. Seperti Blink itu kan gratis itu. Nah API-nya itu bisa kita pakai gitu. Terus misalnya pakai mungkin mas-mas di sini semua ada yang pernah dengar namanya protokol MQTT ya. Mosquito mungkin ada juga Beehive. Nah, protokol itu tuh ada servernya gratis namanya hive.mqtt. Broker.hive.mqtt namanya itu gratis. Tapi kalau misalnya untuk alat yang benar-benar banyak yang sudah masuk ke tahap produksi ya, server-server gratis itu mungkin dihindari Mas, karena kenapa? Yang pertama itu karena memang
tidak aman karena itu gratis gitu loh. Meskipun katanya ada yang klaim, oh ini aman dan lain-lain, itu sebenarnya beberapa ada yang tidak aman. Yang kedua, memang kapasitasnya, ya kapasitas data kita yang dimasuk ke situ tuh memang kecil, gitu, Mas. Jadi pastikan kalau memang device-nya sudah banyak, itu pastikan pakai server yang mungkin bisa berbayar, terutama kalau tahap produksi. Tapi kalau masih di tahap testing-testing aja, pakai server-server gratis. Gitu aja, Mas. Oke, Mas. Ada feedback mungkin? Saya lanjut. Sudah cukup, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, yang selanjutnya ada Mas Dimas RFS. Mungkin dari Mas Dimas langsung saja open mic. Ya, terima kasih dengan Dimas dari ITS. Dari Major Teknik Mesin, Mas. Jadi untuk saat ini saya sudah mengembangkan alat namanya sterilization chamber seperti yang kemarin, cuman ya mungkin mohon maaf lagi disaranin untuk di stop ya sama Kemenkes ya. Nah, sebenarnya di sini saya pengen untuk alat saya sendiri saya pengen mutakhirkan, Mas. Jadi seperti bagaimana sih kita ngukur sekiranya kayak konsentrasi desinfektan dalam dari penyemprotan itu sendiri sehingga nanti mungkin bisa kita lihat gitu, kita pantau dari HP untuk konsentrasi dari desinfektannya. Nah, cuman di sini nanti saya pengen tanyanya, apakah nanti kita ini bakalan sambil latihan secara langsung untuk membuat istilahnya sampai membuat supaya kita itu bisa melihat datanya langsung kayak user interface-nya langsung gitu, Mas. Karena sejauh ini kan saya masih pakai Arduino, kemudian saya cuman bisa tahu datanya dari Arduino aja, tapi masih belum bisa kita pantau lewat HP gitu. Makasih. Baik, Mas. Terima kasih akan dijawab oleh Rizky. Oke, untuk Mas Dimas sendiri. Kan kalau saya simpulkan sendiri kan dari dari Mas Dimas tadi tanya tentang bagaimana lebih efisien gimana sih kalau kita lebih ke user interface, dan peletakannya kan lebih fokusnya ke disinfektan ya Mas ya, di bilik-bilik bilik-bilik gitu ya. Maksudnya Iya, Mas. kayak ya. Nah, kebetulan kalau pengujian kayak gitu sebenarnya kan namanya pengujian kan kita harus tahu kan kalau namanya kayak titik-titik masing-masing koordinat itu kita yang dibutuhkan kan pastinya kayak GPS gitu Mas ya. Dan pastikan kalau kayak misal bilik-bilik itu kita umpamakan itu sebuah node. Nah, node itu akan mengirimkan data dari posisinya itu menuju ke cloud gitu. Dan selain itu nanti kan mungkin teman-teman ada yang pernah tahu mengenai GIS, Geomapping Information System, dan nanti itu merupakan suatu pengimplementasiannya, Mas. Berarti kayak ini, Mas, pakai finite element method bukan? Lebih kayaknya kayak gimana ya, Mas? Itu misal kayak itu node-nya nanti akan dikirimkan, nanti akan di-retrieve gitu Mas, dari sisi kayak kliennya, usernya. Dan itu kalau kita lihat kan ada kayak kalau kita lihat kayak corona itu kan ada titik-titik ODP, PDP kayak positif dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk peletakan titik-titiknya. Jadi node yang sampean tanam di bilik-biliknya itu, disinfektannya itu akan mengirimkan ke sisi cloud, dan pastinya user itu harusnya tahu kayak posisinya itu di mana saja sih kayak gitu, dan monitoringnya lebih lanjutnya kan monitoringnya kayak gimana. Terus yang tadi Mas, sebenarnya yang saya tanyakan lebih ke ini sih, nanti apakah kita juga bakalan berlatih bersama-sama untuk membuat masing-masing sesuai dengan idenya masing-masing gitu Mas, untuk di sini. Oh ya, kalau kayak gitu sebenarnya trainingnya di kali ini tuh lebih cenderung ke smart home, dan koneksinya nanti pakainya kayak Blink API. Oh, smart home boleh. Smart home ya.
gini, untuk mungkin Mas Gula ada tambahan mengenai kayak gini. Mas sekalian minta tolong di silent dong, usernya yang lain. Oh ya, mungkin yang lain bisa di silent ya. Saya coba mute. Ya, mungkin Mas Dimas bisa unmute lagi mungkin kalau misalnya mau ngomong Iya ini. Mas, silakan. Jadi di training ini ya kebetulan memang diajarkan cara mengirim datanya, Mas. Cuman untuk masalah datanya yang kayak Mas Dimas tadi, mungkin nanti bisa diimprovisasi saja dari codingan yang sudah ada di training ini. Misalnya, tadi kan Mas Dimas sudah bisa mengeluarkan melihat datanya di Arduino. Nah, tinggal datanya itu gimana cara ngesennya ke server dan gimana caranya menerimanya. Lah, kebetulan di training ini tuh bakal diajarkan itu, Mas. Jadi ya tepat sih, Mas. Kalau menurut saya Mas Dimas ikut ini gitu. Mungkin seperti itu, Makasih Mas. Mas, berarti benar berarti kalau di sini kan belajar dari basicnya, nanti bisa saya lanjutin sendiri lah. Iya, Siap, Mas. makasih Mas, terima kasih. Sama-sama, Mas. Mungkin ada yang lain. Atau kalau nggak ada, kita lanjut aja ya ke prakteknya gitu ya. Jadi di praktek ini tuh sebenarnya saya dan Mas di situ sudah membuat video. Jadi nanti saya bakal menayangkan video ya. Terus saya sambil mungkin videonya saya kalau kelamaan saya skip ya, sambil saya jelasin juga. Dan di video itu sudah ada dubbingnya sih sebenarnya. Ya, kita lihat videonya aja. Oke. Bentar. Stop share dulu. Terus share screen. Oke, udah keluar ya video saya ya. Oke, saya play aja ya. Ini sambil didengarkan aja ya teman-teman. Ini saya jelaskannya pelan kok. Nanti kalau ada yang bingung, tanya aja langsung, nggak apa-apa. Ya, play. Ya, baik. Halo teman-teman, kali ini kita akan mulai melakukan tahap instalasi board ESP32 pada Arduino IDE. Nah, sebelum melakukan tahap ini, sebenarnya teman-teman harus melakukan instalasi Arduino IDE. Cuman pada video ini, kami tidak akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi Arduino IDE, karena di modul yang kami buat sudah ada tutorial lengkap, mulai dari cara menginstal Arduino IDE hingga nanti kita membuat project smart home-nya. Jadi di video ini hanya untuk membantu mulai dari setelah Arduino IDE terinstall. Baik, selanjutnya kita buka aja langsung Arduino IDE-nya. Kita cari aja Arduino ya. Buka. Jadi Arduino IDE ini meskipun namanya Arduino ya, tetapi Arduino IDE ini itu bisa digunakan untuk memprogram segala jenis board ya, selain Arduino, mulai ESP8266, mulai ESP32, mungkin STM32F sekian, itu bisa juga semuanya diprogram dengan Arduino IDE ini. Nah, tetapi memang bawaan default dari Arduino IDE ini biasanya cuma bisa memprogram beberapa board saja, terutama board-board yang memang dikeluarkan oleh Arduino. Jadi mungkin perkenalan singkat mengenai Arduino IDE. Jadi IDE, kalau ada teman-teman dengar kata-kata IDE, IDE itu sebenarnya artinya adalah Integrated Development Environment. Jadi istilahnya itu kalau bahasa gaulnya itu tempat ngoding ya, yang sudah terintegrasi dengan environment bahasa pemrograman yang kita gunakan. Karena di sini kita akan menggunakan Arduino ya sebagai boardnya akan diprogram dan bahasanya menggunakan C++, maka tempat untuk ngoding ini tuh bakalan menyesuaikan dengan environment yang akan kita gunakan itu. Begitu juga kalau misalnya teman-teman ngoding sama dengan web gitu ya. Biasanya kalau ngoding web itu kan ada previewnya ya, tampilannya ya. Nah kalau di sini itu nggak ada previewnya, tetapi ada semacam service-service lain yang memudahkan kita untuk melakukan pemrograman. Baik, untuk yang putih ini ya, putih ini tuh namanya itu programming window atau code window.
Nah, untuk yang hitam di bawah ini ya, yang di bawah ini namanya console window. Jadi nanti di sini teman-teman akan melihat ya, apabila teman-teman melakukan kompilasi program, melakukan upload program ke board, di sini akan terlihat semacam mungkin notifikasi, mungkin juga proses build-nya, dan mungkin warning juga, dan error tampil di sini apabila memang ada error dari program yang diupload. Oke, baik. Setelah kita berkenalan dengan Arduino IDE secara singkat, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan SP32. Pertama, ya teman-teman perlu memilih menu file yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih preference ya, ini preference. Nah, tampilan dari preference itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau di teman-teman buka di modul yang kami share itu akan ada link download ESP32. Nah, teman-teman harus memasukkan link download ESP32 itu pada menu additional board manager URL sini. Jadi ini linknya itu, ini saya salin di notepad ya. Ini sama dengan yang saya share di modul yang teman-teman terima. Oke, kalau udah dipaste di sini, teman-teman tinggal klik OK aja. Udah nih, kan karena linknya sudah tertambah, selanjutnya proses selanjutnya adalah untuk Caranya melakukan instalasi ESP32. masuk menu tools ya di atas sebelahnya help, lalu pilih board. Nah, di sini masih tertulis boardnya Arduino Genio Uno. Kemudian kita pilih board manager. Oke. Ini sudah melakukan proses downloading package dari link yang tadi sudah kita masukkan. Selanjutnya kita pilih atau kita cari ESP32. Nah, muncul ESP32 by Espressif System. Jadi kita akan menginstal ini ya teman-teman. Oke, caranya klik install. Jadi ini sudah mulai proses downloadnya. Memang agak besar proses downloadnya. Ini sekitar 36 MB ya teman-teman. Oke, mungkin ditunggu. Oke, baik. Jadi setelah terinstall board ESP32 itu tampilannya kan seperti ini. Di tampilan akan tertulis installed dan tombol install tadi akan berubah menjadi remove. Nah, tandanya kalau di sini kita sudah bisa menggunakan atau memanfaatkan board ESP32. Oke, kita boleh close board manager ini. Selanjutnya kita akan melakukan mencoba mengkoneksikan ESP32 dengan Arduino IDE untuk memprogram ESP32. Program yang sangat sederhana di sini saya akan menggunakan program LED blinking ya. Jadi kita akan menghidupkan dan menyalakan lampu ya. Jadi LED di ESP32 ini akan blinking. Nah, memang pada training ini tidak ditekankan pada pembelajaran bahasa programannya di Arduino. Tetapi training ini lebih kepada pemanfaatannya untuk IoT. Mungkin nanti apabila teman-teman tertarik untuk belajar bahasa programan Arduino IDE maupun ESP32, nanti mungkin saya bisa sertakan link untuk belajar ya teman-teman. Oke, baik. Pertama-tama ya, sesudah ini semua selesai, kita koneksikan ESP32 terlebih dahulu dengan kabel USB. Jadi ini ESP32-nya ya. Ini menggunakan micro USB ya. Jadi charger HP biasa bisa digunakan. Langsung aja masukkan ke ESP32-nya. Lalu port ini akan kita masukkan di komputer. Oke, saatnya kita masukkan ke komputer. Nah, tandanya ESP32-nya adalah di board ESP32 ini ya, lampu powernya berwarna merah. Berarti ini sudah menandakan ESP32 nyala.
Selanjutnya kita akan melakukan penguploadan program sederhana. Ya, programnya adalah LED blinking ya, seperti yang sudah tadi dikatakan. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke menu file, lalu pilih examples, terus pilih basic. Nah, di sini ada banyak contoh program yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan ya. Tapi di sini kita mau contoh program yang paling sederhana aja, yaitu program blinking LED ya. Blink, kita pilih blink ini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Mungkin saya jelaskan singkat ya. Sebenarnya untuk menyalakan dan mematikan LED di ESP32 itu sama dengan Arduino. Di sini itu ada perintah digital red high itu untuk menyalakan dan digital red low itu untuk mematikan. Perintah ini dijalankan secara berulang-ulang dengan delay 1 detik untuk satu perintah. Oke, selanjutnya untuk mengupload ini ya, kita harus memastikan bahwa board yang kita pilih itu benar. Caranya gimana? Caranya kita pilih menu tools. Nah, di sini kan masih Arduino Uno ya. Sedangkan kita pakai ESP32. Nah, ESP32 yang kita pakai ini adalah ESP32 Developer Kit ya, atau mungkin juga ada yang bilang Developer Board. Nah, makanya kita cari yang ada kata dev kit ya, ESP32 ada dev kitnya. Oke, jadi biasanya itu namanya do it ESP32 dev kit. Bentar. Nah, ini do it ESP32 dev kit V1. Oke, kita pilih. Nah, berarti settingan boardnya sudah terpilih ESP32. Selanjutnya pilih port. Nah, port ini adalah alamat dari ESP32 itu dideteksi di sistem komputer kita itu dengan nama port serial COM berapa. Nah, kebetulan di sini saya ada COM 2 COM ya, COM 5 dan COM 7. Nah, tetapi yang ini untuk ESP32 ini di komputer saya terdeteksi sebagai COM 5. Mungkin di tempat teman-teman itu bisa terdeteksi COM 2 maupun COM 3 ataupun COM angka yang lainnya gitu. Tetapi apabila di dalam port ini ada lebih dari satu ya, teman-teman bisa coba pilih salah satunya dulu. Kalau nanti ketika diupload error ya, berarti coba port COM-nya ini diganti dengan COM yang lainnya. Mungkin tadi itu bukan alamat dari interface ESP32 yang terkoneksi dengan komputer teman-teman. Oke, kita lanjutkan, pilih COM 5. Lalu selanjutnya kita upload. Ya, upload itu ada di sebelah kiri ya. Jadi di program Arduino IDE ini ada menu verify dan upload. Bedanya apa? Verify itu kita akan melakukan kompilasi saja, tetapi tidak mengupload ke board. Tetapi untuk file upload, untuk menu upload, kita akan melakukan kompilasi dan upload program ini ke dalam board, sehingga program yang sudah kita tulis ya, program blinking ini akan dijalankan di boardnya. Jadi langsung saja kita ketik atau kita klik upload. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa di bawah ini ya, di compiling sketch ini, yaitu di analog window-nya itu akan muncul progress dari compiling ya, seperti ini. Terus juga mungkin nanti akan ada warning, atau kalau ada error juga bakal keluar error. Nah, ini ESP32 sudah mulai pengupload. Oke, sekarang kita lihat di ESP32-nya. Jadi di board ESP32-nya ini LED yang warna biru itu sudah blinking ya. Jadi dia sudah bisa terprogram ya, dan dijalankan oleh program yang tadi kita upload. Berarti ya, menandakan kita telah berhasil untuk memprogram ESP32 untuk menjalankan LED blinking. Baik, mungkin untuk ESP32 dan instalasinya bisa dicukupkan. Oke,
Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan dari hasil yang sebelumnya kita dapatkan, yaitu melakukan upload program sederhana ya berupa blinking LED pada ESP32. Nah, selanjutnya nih kita mau coba IoT langsung di ESP32. Pasti teman-teman kan bertanya-tanya ya, kok langsung IoT, kok nggak bahas codingnya dulu ya? Seperti di awal kita sudah tekankan, jadi memang di sini kita pembahasan langsung implementasi pada IoT-nya, sehingga teman-teman ya itu istilahnya mempunyai ilmu tentang IoT, gambaran tentang IoT itu seperti apa, sehingga kedepannya teman-teman itu kalau mau mendevelop sesuatu hal atau memiliki inovasi di bidang IoT itu dapat mudah ya dalam merealisasikannya. Oke, jadi sekarang ini untuk IoT-nya ya menghubungkan antara ESP32 kita dengan internet, kita membutuhkan aplikasi pihak ketiga. Nah, aplikasi pihak ketiga ini itu akan menjadi tempat tujuan di mana data ini dikirim. Ya, jadi data dari ESP32 ini akan dikirim menuju aplikasi pihak ketiga itu. Nah, nama aplikasi pihak ketiganya adalah Blink. Ya, Blink, tapi bukan BLINK, tapi BLYNK. Oke, kita praktekkan aja daripada bingung. Jadi, pertama-tama, setelah teman-teman, ya ini tampilan awal biasa, tampilan awal dari Arduino IDE, teman-teman harus menginstal library dari Blink-nya. Cara install library-nya gimana? Sama seperti tadi ya. Tadi kan teman-teman install board itu kan masuknya di sini ya, board manager ini ya. Pilih tools, board, terus board manager. Nah, kalau library itu cara installnya itu masuknya di sketch, terus include library, lalu pilih manage library ya. Oke, ditunggu buka. Oke, ini loading. Oke, sudah. Jadi di sini tuh ada banyak library yang bisa membantu teman-teman dalam melakukan pemrograman dengan Arduino IDE. Atau mungkin teman-teman juga ingin meriset IoT ya, tapi IoT di sini banyak sebenarnya library yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kita akan search Blink. Untuk cara instalasinya jangan bingung ya, ini sebenarnya sama aja. Kita pakai yang Blink ini ya, Blink yang Blink aja, tapi di punya saya ini sudah terinstall. Nah, bagi teman-teman yang belum terinstall, caranya kayak misalnya Blink for Chinese ini ya. Jadi Blink dan Blink for Chinese ini beda. Bedanya itu kalau Blink for Chinese itu memang versinya edisi Cina gitu, dan servernya memang server di Chinese. Oke. Nah, kalau teman-teman mau install, misalnya install yang Blink for Chinese nih, ini tinggal klik install aja, terus tungguin. Nah, nanti ketika sudah selesai penginstalannya, hasilnya akan tulisnya seperti ini. Blink by Volodymyr Szymanski version 0.6.1 install. Berarti di sini sudah terinstalasi. Oke, jadi jangan bingung, tutorial installnya sama seperti tadi install board manager, cuman bedanya ini di library manager. Tinggal pilih terus install, udah tungguin aja. Kalau tandanya sudah seperti ini, tampilannya sudah seperti ini, artinya sudah selesai terinstalasi. Oke, lanjutkan ya. Nah, kalau tadi itu kan teman-teman bikin apa? Bikin blink maksudnya LED blinking ya, LED blinking, tapi secara otomatis. Maksudnya secara otomatis gimana? LED-nya kedip-kedip langsung setelah kita program. Nah, sekarang kita mau bikin project IoT sederhana. Gimana caranya ya mengkoneksikan ESP32 tadi ya, yang punya LED warna biru tadi itu dengan HP teman-teman. Nah, berhubung tadi Blink-nya sudah terinstall, langsung aja. Caranya sama teman-teman. Di sini kita nggak bahas pemrograman lebih lanjut ya. Mungkin nanti saya singgung-singgung sedikit saja. Teman-teman tinggal pilih tab file ya, atau menu file yang ada di pojok kiri. Lalu pilih examples. Nah, di sini teman-teman pilih Blink ya. Biasanya ada di bawah-bawah gitu ya. Blink, cari aja BLYNK. Nah, ini Blink sudah ketemu ya. Jadi file, examples, terus cari di bawah yang namanya Blink. Nah,
Setelah masuk sini, teman-teman pilih yang menu Boards Wi-Fi karena kita pakai ESP32. ESP32 itu adalah boards microcontroller yang sudah terintegrasi dengan interface Wi-Fi. Jadi kita bisa menggunakan koneksi Wi-Fi ya untuk mengkoneksikan ESP32 kita yang ada di rumah ini dengan internet, dengan dunia luar sana gitu. Nah, setelah milih box Wi-Fi, pilih dan ESP32 Wi-Fi. Ya, ini ya ESP32 Wi-Fi. Langsung aja diklik. Klik. Nah, oke. Di proses instalasi Blink-nya di Android ya, nanti proses itu yang tadi sudah dijelaskan. Setelah mendaftar Blink ya, teman-teman akan memperoleh autentikasi token ya. Jadi konsepnya gini teman-teman. Ketika teman-teman mau menggunakan suatu service ya, suatu service, misalnya service itu anggap saja Facebook ya, atau Twitter ya. Facebook atau Twitter itu membutuhkan user login ya, agar kita bisa menikmati servisnya. Nah, sama juga dengan Blink. Blink juga membutuhkan user login. Tetapi bedanya apa? Bedanya kalau Twitter dan Instagram menggunakan metodenya username dan password ya, maupun email dan password. Blink menggunakan token, di mana token ini ya adalah istilahnya itu apa ya, ID unik mungkin atau password khusus untuk tiap-tiap orang ya. Jadi token ini tuh bisa berbeda-beda bagi tiap orang yang sudah mendaftar API Blink yang di HP Android kalian masing-masing. Seperti itu teman-teman. Jadi ya, sesudah kita buka codingannya, itu kita lihat di sini ada tab namanya chart out your out token. Nah, di sini nih bakal diisi dengan token. Nah, tokennya tadi biasanya Blink itu akan mengirim token untuk autentikasi itu pada email kita. Jadi setelah kita mendaftar, Blink akan mengirim tokennya langsung ke email. Oke, kita cek email kita. Oke. Jadi sebenarnya yang sudah mendaftar Blink ini adalah Mas Alfirizi. Nah, di sini saya tinggal di forwardkan email dari Blink-nya aja. Nah, ini out tokennya dari akunnya Mas Alfirizi, akun Blink-nya Mas Alfirizi ya. Out spasi token .2. Nah, ini nomornya ini atau hurufnya ini bermacam-macam ya. Ini auto generate oleh Blink dan ini unik. Sebenarnya ini apa ya, rahasia buat teman-teman satu dengan yang lainnya, tidak boleh dibagikan karena kan takutnya kalau misalnya nih teman-teman bikin project smart house ya, smart home gitu ya, untuk misalnya menyalakan pompa air ya, tiba-tiba token ini tuh kalian share, di internet ada yang tahu dan bisa memanfaatin. Nah, siapa tahu ya pompa airnya teman-teman tuh dibikin mainan gitu loh. Siapa tahu hidup mati sendiri padahal saya nggak mencet pompa air atau nyalain air. Nah, itulah bahayanya kenapa kok token ini sebenarnya tidak boleh disebarkan. Tapi khusus untuk pembelajaran ini ya saya perlihatkan aja, karena apabila sudah tersebar kita bisa meminta token itu kembali menggunakan aplikasi Blink yang ada di HP Android ya, sehingga nanti pihak Blink akan memberikan token yang baru lagi. Oke, seperti itu. Jadi ini kita copy saja langsung ya. Nah, habis itu masuk ke program yang ESP32 Wi-Fi tadi, langsung dipaste di your out token ini, Ctrl V. Udah selesai. Oke, selanjutnya nih kan udah autentikasi ya, tapi ESP32 ini kan butuh koneksi ke Wi-Fi. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi supaya ESP32 ini bisa connect ke Wi-Fi-nya teman-teman yang ada di rumah maupun di kos maupun di kontrakan, seperti itu. Jadi bisa terhubung ke internet. Oke, di sini ada menu namanya SSID. Nah, SSID ini diisi dengan nama Wi-Fi teman-teman. Kebetulan ini saya di kontrakan, nama Wi-Fi-nya itu host to byte ya. Host to byte inilah yang akan digunakan untuk mengisi SSID.
Oke. Host. Hapus tadi, maaf. Ya. Host to Y. Oke. Nah, lalu setelah SSID-nya diisi, selanjutnya adalah pengisian password. Nah, passwordnya ini menyesuaikan dengan password BVI-nya teman-teman. Kalau di kontrakan saya, ya password BVI-nya itu adalah hemat air, jadi tinggal diisi aja hemat air. Nah, jadi teman-teman kalau main di kontrakan saya udah nggak perlu tanya passwordnya lagi ya, karena passwordnya hemat air, sederhana. Oke, terus apalagi yang diisi? Udah, itu aja. Gitu teman-teman. Jadi dari codingan ini nanti kita bisa IoT langsung. Kayak gitu. Oke, karena sudah selesai kita setting, selanjutnya kita upload. Tapi ingat, seperti tadi, saat kita mengupload program Blink, ya, teman-teman harus memastikan port yang digunakan untuk menghubungkan SP32 dengan komputer teman-teman. Ya, yaitu dengan cara masuk ke menu tools, terus pilih port. Ya, ini ada tulisan port point. Nah, tadi di awal waktu blinking itu menggunakan koneksinya port COM5. Nah, sama berarti kita nggak perlu ganti makanya. Kalau udah COM5, karena memang di komputer saya COM5. Mungkin nanti di komputer teman-teman beda ya, seperti yang saya sudah katakan di awal. Bisa saja COM1, COM11, COM9, COM7, COM3. Nah, itu monggo silahkan. Terus kalau misalnya ada dua gini, biasanya itu salah satunya itu yang benar. Jadi kalau misalnya ada dua gini, teman-teman boleh kok nyoba misalnya salah satu nih. Misalnya saya nggak tahu ini yang mana ya, SP32 ya. Oh, COM7, saya pilih COM7. Ternyata waktu diupload gagal. Ya udah, berarti tinggal langsung aja ganti portnya. Oh, berarti kalau COM7 gagal, kita memakai yang COM5. Karena ini kebetulan saya sudah tahu bahwa SP32 saya COM5, ya sudah, kita panggil saja COM5. Klik. Nah, kalau udah selesai, ya udah tinggal upload ya. Jadi pilih yang tombol panah ke kanan ini ya. Klik. Nah, udah, tungguin tinggal. Oke, jadi tinggal proses compiling ya sekarang. Ini sudah program kita sedang di-compile ya. Ini di panel videonya ya. Ini bisa dilihat prosesnya. Oke, sambil menunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah proses upload ya. Kalau sudah mulai ada persen-persen gini, berarti tandanya program tercompile dengan benar, sudah diupload. Nah, kalau udah ada tulisannya don't uploading ya, atau di bawah sini ada tulisan hard resetting via RTSP, berarti program ini sudah terupload di ESP32. Nah, selanjutnya adalah kita konfigurasi yang ada di aplikasi Blink teman-teman. Silahkan teman-teman buka aplikasi Blink-nya.